Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, di sini aku mau perkenalan diri dulu nih. Ada Kak Yemima, Kak Audrey, dan Kak Tania. Yeay. Nah, sebelumnya kita mau ingetin lagi nih, ada 4 hal yang udah sering kita sebutin nih Kak. Ada apa aja? ada Alkitab, buku catatan, Alat tulis, dan bimbingan orang tua. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan. Hari ini kami menyiapkan hati kami dan kami mau fokus kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Okay, Warrior, let's go, Jesus. Amin. Nah, hari ini kita mau puji Tuhan nih. Siapa yang udah semangat boleh lambaikan tangannya? Aku, Kak. Nih, sekali lagi aku mau cek nih semangatnya. Oke, Warrior, let's go, Jesus. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu Nah, setiap langkah. Semuanya boleh ikutin gerakan kita ya. Setiap langkah ku lakukan dalammu, melangkah bersamamu Yesus. Setiap nafas yang ku hirup dalammu Yesus, kaulah kehidupanku. Gelombang anugerah kemurahan di mana-mana ku lihat, kasih-Mu selalu lingkupiku, kasih yang kekal dan abadi. Setiap langkah ku lakukan dalammu, melangkah bersamamu Yesus. Setiap nafas yang ku hirup, setiap nafas yang ku hirup dalammu Yesus, kaulah kehidupanku. Gelombang anugerah ya. Gelombang anugerah kemurahan di mana-mana pun ku lihat, kasih-Mu selalu lingkupiku, kasih yang kekal dan abadi. Gelombang anugerah kemurahan di mana-mana pun ku lihat, kasih-Mu selalu lingkupiku, kasih yang kekal dan abadi.
hati-Mu saja Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar kami ingin duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan kami bisa lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hai teman-teman, gimana tadi pujian dan penyembahannya? Seru banget ya pastinya. Kakak yakin dan percaya kita semua makin semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau kami sudah bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau. Sebentar Tuhan, kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, mata kami, dan juga hati kami Tuhan, supaya hanya tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan juga, supaya apapun yang kami dengar Tuhan bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba kakak kasih 5 detik. 4, 3, 2, 1. Nah, benar, kita belajar tentang berani karena benar. Nah teman-teman, sesuai dengan judulnya berani karena benar minggu lalu, tema kita bulan ini adalah karakter Kristus. Nah, kan minggu lalu kita udah belajar tentang berani karena benar. Menurut teman-teman, minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Betul, kalau ada teman-teman yang betul, kasih tepuk tangan. Kita minggu ini belajar tentang penuh perhatian. Nah, apa sih penuh perhatian itu? Ada yang tahu nggak penuh perhatian itu apa? Nah, benar, penuh perhatian ini sama aja kayak yang teman-teman lagi lakuin sekarang. Teman-teman lagi duduk dengan manis, ngelihat kakaknya lagi bawa firman dan mendengarkan. Jadi, penuh perhatian berarti menunjukkan penghargaan pada seseorang dengan jalan memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Nah, siapa nih teman-teman yang selalu penuh perhatian sama gurunya, sama orang tuanya, atau sama teman, sama kakak di Kega? Siapa? Coba angkat tangan di dalam hati aja. Nah, jadi kita mau belajar lebih lagi tentang apa itu penuh perhatian. Nah, contoh-contohnya penuh perhatian. Misalnya, dengan ibu guru atau bapak guru. Kita kan semua pasti teman-teman sekolahnya lewat Zoom kan, pasti lewat online, lewat Google Meet, lewat Zoom. Nah, tapi biarpun kita online, kita masih bisa menunjukkan sikap penuh perhatian kita. Misalnya, kalau guru kita lagi ngajar, kita dengerin, bukannya pas gurunya lagi ngajar tapi kitanya malah main games, atau kita baca komik atau baca novel gitu. Jadi kita mendengarkan apa yang bapak atau ibu guru katakan. Nah, terus penuh perhatian juga bisa dilakukan di rumah. Misalnya sama orang tua nih, kita mendengarkan apa yang orang tua kita katakan. Itu dia penuh perhatian teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan penuh perhatian itu apa? Nah, kita mau buka di Matius 13 ayat 1-9. Nah, semuanya udah pegang Alkitabnya kan? Coba yang udah pegang Alkitabnya boleh diangkat. Boleh diangkat. Nah, kalau yang belum boleh diambil sekarang. Oke. Kita mau buka di Matius 13. Ayo baca, kita buka Matius 13 ayat 1-9. Yang udah katakan amin. Udah ketemu teman-teman? Amin. Nah, kita mau baca sama-sama ya teman-teman yang di rumah juga ikut kakak membaca. Walaupun ini banyak, tapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita akan lebih mengerti. Nah, yuk kita baca Matius 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang terakhir ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, ini ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, dari ayat 9 ini nih, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, ini adalah salah satu contoh dari penuh perhatian. Nah, dari ayat ini kita juga bisa lihat ada 4 tempat di mana benih ini ditabur. Ayat yang pertama ada di ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, yang kedua ada di ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Yang ketiga ada di ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, yang terakhir, yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, jadi dari 4 itu kita bisa lihat ya mana aja benih yang ditabur, ada 4. Nah, kita mau lanjut lagi baca di Matius 13 ayat 18 sampai 23. Nah, buat teman-teman yang bingung, tadi kita baca ayat 1 sampai 9. Kita mau lihat nih di ayat 18 sampai 23. Itu penjelasan dari perumpamaan yang ada di ayat sebelumnya. Nah, jadi tadi ada berapa tempat teman-teman yang tempat benih itu ditabur? Ada 4. Nah, yang pertama ada di pinggir jalan. Nah, yang kedua ada di tanah yang berbatu. Yang ketiga ada di semak berduri. Dan yang terakhir ada di jalan yang baik lalu berbuah. Nah, kita mau baca nih teman-teman di ayat 18 sampai 23 penjelasan dari itu semua. Nah, ayat 19 yang pertama di pinggir jalan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, jadi artinya benih yang ditaburkan di pinggir jalan yaitu orang-orang yang udah mendengar firman tapi tidak mengertinya. Nah, itu dia arti dari yang tempat pertama. Tempat kedua ada di tanah yang berbatu di ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, itu dia yang kedua. Nah, yang ketiga ada di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah berkali-kali lipat. Nah, jadi teman-teman udah mengerti ya apa maksud tempat-tempat yang benih itu ditabur. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman boleh baca lagi nih ayat 18 sampai 23. Teman-teman ulang terus, pasti teman-teman akan paham. Nah, tadi kan kita udah baca nih ayat 18 sampai 23. Kakak sekarang mau nanya, jadi yang gimana sih yang bisa dirampas oleh iblis? Nah, kita lihat nih.
Di ayat 19 jawabannya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi yang dirampas oleh iblis adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti. Nah, kan tadi kita udah baca, kita juga udah mengerti apa maksud Tuhan. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi, gimana sih caranya agar kita bisa mengerti, yaitu dengan sikap penuh perhatian. Gimana sih Kak caranya penuh perhatian? Aku masih bingung deh, aku kadang masih susah ngelakuinnya. Nah, ini dia nih cara-caranya. Yang pertama, saya akan menatap orang yang sedang berbicara kepada saya. Hah, maksudnya apa sih Kak menatap orang yang sedang berbicara sama saya? Maksudnya, kalau misalnya guru kalian, orang tua kalian, kakak kega, atau siapapun di sekitar kalian maupun teman kalian atau siapapun itu, kalian ketika diajak berbicara, kalian harus menatap matanya, karena dengan itu menunjukkan sikap perhatian. Karena kalau misalnya mata kita pas lagi diajak ngomong malah ngeliatin HP atau apa ngeliatin kemana-mana, nanti itu sama aja kita nggak mencerminkan sikap penuh perhatian. Terus yang kedua, saya akan menanya jika saya tidak mengerti. Nah, ini dia nih, penting juga. Siapa teman-teman di sini yang kalau gak ngerti malah diem aja, takut, aduh takut nanti aku takut salah atau aku takut diomelin bu guru. Gak boleh teman-teman. Sikap penuh perhatian tuh kita harus nanya, kita harus berani nanya kalau kita gak mengerti. Nah, kalau misalnya kita udah gak tahu terus kita takut untuk nanya, apa tuh? Takut bertanya sesat di jalan. Iya gitu teman-teman. Jadi gak boleh ya, kita mulai sekarang harus berani. Kalau kita nggak ngerti sesuatu, kita harus nanya. Yang ketiga, menunggu giliran untuk berbicara. Nah, ini nggak kalah lebih penting lagi nih. Kalau misalnya ada orang tua atau guru yang lagi ngomong, tapi kalian suka misalnya guru kalian lagi ngomong atau orang tua kalian lagi nasihatin, kalian malah ngejawab, atau orang tua kalian belum selesai ngomong, kalian udah ngomong lagi. Nah, nggak boleh teman-teman. Sikap penuh perhatian itu kita harus menunggu orang lain untuk selesai berbicara, baru kita berbicara. Dengan itu kita sama aja seperti menghargai mereka. Kita menghargai apa yang mereka katakan, baru deh kita baru boleh ngomong setelah mereka selesai. Yang keempat ada, saya akan duduk dengan berdiri atau tegak. Nah, kalau misalnya ada orang yang berbicara sama kalian atau kalian lagi mendengarkan orang ngomong, kalian badannya harus tegak, gak boleh loyo, gak boleh kayak gini atau gak boleh. Pokoknya kalau misalnya kita loyo, itu sama aja kayak kita gak menghargai mereka. Itu kita kalau misalnya kita senderan atau kita bongkok atau gimana, mereka akan pikir kita males-malesan, kita gak ngehargain pembicaraan mereka. Makanya sikap tubuh itu juga penting teman-teman. Kalau kita duduknya tegak, terus kita melihat ke mata mereka, terus kita duduk dengan diam dan tenang, itu mereka akan merasakan mereka tuh diperhatiin sama kita. Nah, itu mencerminkan sikap penuh perhatian. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Kita harus bisa menjaga mata kita, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Kalau mata, apa sih Kak maksudnya? Nah, kalau mata, ketika orang sedang berbicara sama kita, kita tatap matanya kayak yang tadi kakak bilang. Terus kalau telinga, kita menggunakan telinga kita untuk mendengar. Jangan orang lain lagi ngomong, kita malah nengok sana, nengok sini, atau dengerin orang lain ngobrol. Tapi kita harus memperhatikan dengan seksama. Kalau mulut teman-teman pasti tahu. Kalau orang lain lagi ngomong, tadi yang kayak kakak bilang apa? Gak boleh ngomong nyela atau ngobrol sama orang lain, tapi kita harus tutup mulut kita dan kita perhatikan. Tangan, nah ketika orang lagi berbicara atau
orang tua lagi menasehati, kakak Kega lagi bawa firman, tangannya jangan dipakai malah untuk main gadget, tapi tangan kita harus tenang dan kita memperhatikan. Kaki juga kalau lagi di ibadah atau lagi di kelas, jangan pas guru lagi ngajar malah kita nendang-nendang teman atau kaki kita nggak bisa diem. Nah itu dia, jadi kita harus mempergunakan seluruh tubuh kita dengan sikap penuh perhatian. Nah, satu hal lagi nih yang paling penting, kita nggak boleh lupa untuk meminta Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita dapat bersikap penuh perhatian saat belajar, di saat main, atau di saat kalian melakukan aktivitas. Pokoknya tetap minta Roh Kudus dengan cara berdoa. Nah, jangan lupain berdoa ya teman-teman, karena berdoa itu penting supaya minta Roh Kudus tetap jaga kita dimanapun kita berada. Oke, nah sebelum kita tutup hari ini, kita ada ayat hafalan nih teman-teman. Ada di ayat hafalannya Matius 13 ayat 23. Oke, kita mau buka ya teman-teman. Tadi masih dibuka kan Alkitabnya, belum ditutup. Kita mau baca bareng-bareng ya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Oke, kita mau baca sekali lagi ya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, selesai ibadah, teman-teman jangan lupa hafalin ayat hafalannya ya. Oke, firman hari ini sudah selesai. Kita sekarang mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau kami bisa menjadi anak-anak yang penuh perhatian selama ibadah Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya setelah selesai ini Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak yang lebih lagi Tuhan untuk mempunyai sikap penuh perhatian. Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat Tuhan kepada sesama kami Tuhan melalui sikap kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan belajar lebih lagi Tuhan untuk mencerminkan anak Engkau Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pimpinan serta penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Teman-teman jangan lupa untuk komsel, untuk pemuritan, dan tetap untuk melakukan komitmennya. Dan jangan lupa supaya kita setiap harinya selalu mencerminkan sikap anak Tuhan Yesus, yaitu apa? Penuh perhatian. Oke deh teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.